Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alwisa Putri dengan NIM 2430108010021, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya, Program Studi Kedokteran, Program Sarjana tahun 2024. Di sini saya akan menerangkan terkait anatomi muskulus ekstremitas superior dengan narasumber Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Baik, di sini saya akan langsung mulai ke muskulus yang pertama, yaitu muskulus pectoralis major. Musculus pectoralis yang memiliki tiga pars, yaitu pars pertama adalah pars clavicularis yang berorigo pada setengah bagian eksternal dari clavicula, dari os clavicula. Kemudian pars yang kedua yaitu pars sternalis, sternocostalis, di mana dia berorigo pada manubrium dan corpus sterni cartilago iga kedua sampai dengan ketujuh. Kemudian untuk pars yang ketiga yaitu pars abdominalis, di mana pars abdominalis ini berorigo pada lapisan depan dari vagina musculi recti abdominis. Dan ketiga pars ini akan berinsersio pada kristal tuberculi majoris dari os humerus bagian sini. Muskulus ini dipersarapi oleh nervus pectoralis medialis dan juga lateralis, di mana divaskularisasi juga oleh arteri thoracoacromialis dan arteri thoracici interni, di mana fungsi utama dari muskulus ini terhadap sendi bahu itu adalah adduksi, rotasi ke dalam, anteversi, retroversi dari posisi anteversi, dan juga berperan dalam mengangkat sterni dan iga pada gelang bahu yang terfiksasi. Baik, ini adalah muskulus yang terlihat jika kita membuka muskulus pectoralis major, yaitu muskulus pectoralis minor. Musculus pectoralis minor ini berorigo pada tulang costa, os costa ketiga sampai dengan kelima. Kemudian akan berinsersio pada ujung lancip dari processus choroideus. Musculus ini dipersarapi oleh nervus pectoralis medialis et lateralis, kemudian divaskularisasi oleh arteri thoracoacromialis dan arteri thoracalis lateralis dan superior, di mana fungsi utama dari muskulus ini terhadap gelang bahu itu untuk menurunkan dan terhadap toraks itu untuk mengangkat iga atas. Kemudian jika kita bergeser ke lateral, di sini ada musculus serratus anterior, di mana musculus serratus anterior ini dia berorigo pada pada costa 1 sampai dengan 9 bagian sini, dan akan berinstalasi pada tepi medial dari scapula, di mana terbagi menjadi tiga pars, yaitu pars superior pada angulus superior, dan kemudian pars divergens pada margo medialis, kemudian pars convergens pada angulus inferior. Muskulus ini dipersarapi oleh nervus thoracic longus dan divaskularisasi oleh arteri thoracalis lateralis, di mana fungsi utama muskulus ini terhadap gelang bahu itu untuk menarik skapula ke arah medial, bersama-sama dengan muskulus rhomboide dengan menekan skapula pada toraks. Untuk per pars sendiri, untuk pars superior itu berfungsi untuk mengangkat skapula, pas divergen untuk menurunkan skapula, dan pas konvergen itu untuk menurunkan skapula dan memutar sudut bawahnya ke arah luar untuk elevasi lengan di atas garis horizontal bersama-sama dengan musculus trapezius. Dan terhadap torak itu untuk mengangkat costa pada skapula yang terfiksasi. Kemudian kita lanjut ke bagian brachium. Di sini ada musculus deltoid atau musculus deltoideus yang terbagi menjadi tiga pars, yaitu pars clavicularis di bagian anterior, pars acromialis di bagian media, dan pars spinalis di bagian posterior. Untuk pars clavicularis dia berorigo pada acromialis 1/3 dari bagian clavicula. Di sini, mohon maaf, di sini. Dan kemudian untuk pars acromialis dia akan berorigo pada acromion. Dan untuk pars spinalis dia berorigo pada spina scapula. Ketiga pars ini akan berinsersio pada tuberositas deltoidea. Muskulus ini dipersarapi oleh nervus axillaris dan divaskularisasi oleh arteri circumflexa humeri posterior dan arteri thoracoacromialis. Fungsi utama dari muskulus ini pada sendi bahu itu untuk abduksi, dan untuk pars sendiri, untuk pars clavicularis itu untuk adduksi, rotasi ke dalam, anteversi, dan untuk pars acromialis itu untuk abduksi hingga bidang horizontal, dan untuk pars spinalis itu untuk adduksi, rotasi keluar, dan retroversi. Setelah deltoides, di sini ada musculus bicep brachii. Musculus bicep brachii ini memiliki dua kaput. Ini adalah kaput longumnya dan ini adalah kaput brevisnya. Untuk kaput longum, dia berorigo pada tuberculum supraglenoidae. Ini, dan untuk kaput brevisnya, dia berorigo pada ujung dari prosesus choroideus. Dan kedua kaput ini akan berinsersio pada tuberositas radii pada fasia antebrachii. Ini.
Muskulus ini akan dipersarapi oleh nervus musculocutaneus dan divaskularisasi oleh arteri brachialis, di mana fungsi utama dari muskulus ini adalah untuk reversi rotasi ke dalam, abduksi dan aduksi terhadap sendi bahu, dan untuk sendi siku itu dia untuk fleksi dan juga supinasi. Nah, baik, jika muskulus biceps brachii dibuka, maka akan terlihat muskulus brachialis, di mana muskulus brachialis ini dia berorigo pada facies anterior dari os humerus bagian bawah, setengah bagian bawah, kemudian akan berinsersio pada tuberositas ulnae bagian sini. Muskulus ini dipersarapi oleh nervus musculocutaneus dan divaskularisasi oleh arteri recurrens radialis dan arteri brachialis, di mana fungsi utama dari muskulus ini terhadap sendi siku itu fleksi dan menegangkan kapsul sendi. Kemudian kita ke lebih dalam lagi, di sini ada musculus coracobrachialis, di mana musculus coracobrachialis ini dia berinsersio pada processus choroideus dan akan berinsersio pada bagian medial dari os humerus. Di sini muskulus ini dipersarapi oleh nervus musculocutaneus dan divaskularisasi oleh arteri brachialis, di mana fungsi utamanya terhadap sendi bahu itu untuk rotasi ke dalam, adduksi, dan anteversi. Kemudian kita ke bagian posterior, di sini ada triceps brachii. Triceps brachii ini dia terbagi menjadi 3 kaput, yaitu kaput longum, kaput media, dan juga kaput lateral. Untuk kaput longum sendiri, dia berinsersio pada tuberculum infraglenoidale, dan untuk kaput media, dia berorigo pada facies posterior dari humerus medial dan distal dari sulcus nervi radialis. Ini adalah sulcus nervi brachialis. Dan untuk kaput lateral sendiri, dia berorigo pada facies posterior dari humerus lateral dan proximal dari sulcus nervi radialis. Ketiga kaput ini akan berinsersio pada olecranon. Muskulus ini dipersarapi oleh nervus radialis dan divaskularisasi oleh arteri profunda brachii, di mana fungsi utama otot ini terhadap sendi bahu itu untuk aduksi dan retroversi, dan untuk sendi siku itu untuk ekstensi. Yang berikutnya adalah musculus anconeus, di mana musculus anconeus ini dia berorigo pada epicondylus lateralis humeri dan berinsersio pada facies posterior ulna dan olecranon. Muskulus ini dipersarapi oleh nervus radialis dan diinvaskularisasi oleh arteri profunda brachii, di mana fungsi utama dari muskulus ini terhadap sendi siku itu untuk ekstensi. Kemudian kita lanjut ke bagian antebrachium. Pada bagian antebrachium ini ada musculus brachioradialis, di mana musculus brachioradialis ini berorigo pada margo lateralis humeri dan berinsersio pada bagian proksimal dari processus styloideus radii. Muskulus ini dipersarapi oleh nervus radialis dan divaskularisasi oleh arteri recurrens radialis, di mana fungsi utama dari muskulus ini terhadap sendi siku itu untuk fleksi, pronasi, atau supinasi. Kemudian di sini ada musculus extensor carpi radialis longus, di mana musculus extensor carpi radialis longus ini berorigo pada kristal supraepicondylaris lateralis hingga epicondylus lateralis, dan akan berinsersio pada bagian dorsal dari os metacarpi 2. Muskulus ini dipersarapi oleh nervus radialis dan divaskularisasi oleh arteri radialis dan arteri recurrens radialis. Di mana fungsi utama dari muskulus ini terhadap sendi siku adalah untuk fleksi dan sedikit pronasi. Dan terhadap sendi pergelangan tangan itu untuk ekstensi dorsal dan abduksi ke arah radial. Kemudian ini untuk bagian brevisnya. Ini adalah musculus extensor carpi radialis brevis, di mana berorigo pada epicondylus lateralis humeri dan berinsersio pada bagian dorsal dari os metacarpi 2. Muskulus ini dipersarapi oleh nervus radialis dan divaskularisasi oleh arteri radialis dan arteri recurrens radialis, di mana fungsi utama dari muskulus ini terhadap sendi siku itu untuk fleksi dan sedikit pronasi, sedangkan untuk sendi pergelangan tangan itu untuk ekstensi dorsal dan abduksi ke arah radial. Kemudian kita beralih ke bagian dorsal atau posterior. Di sini ada extensor digitorum. Musculus extensor digitorum ini dia berorigo pada epicondylus lateralis humeri fascia antebrachii dan berinsersio pada aponeurosis dorsal jari 2 sampai dengan 5. Muskulus ini dipersarapi oleh nervus radialis dan divaskularisasi oleh arteri anterosea posterior, di mana memiliki fungsi utama terhadap sendi siku itu untuk ekstensi, terhadap sendi pergelangan tangan itu untuk ekstensi dorsal, terhadap sendi jari itu untuk ekstensi.
Kemudian di sini ada musculus extensor carpi ulnaris yang memiliki dua kaput. Ini adalah kaput pertamanya yaitu kaput humerale, di mana dia berorigo pada epicondylus lateralis humeri, dan ini kaput keduanya yaitu kaput ulnare, di mana dia berorigo pada olecranon facies posterior ulnae fascia antebrachii, di mana kedua kaput ini akan berinsersio pada bagian dorsal dari os metacarpi 5. Muskulus ini dipersarapi oleh nervus radialis dan divaskularisasi oleh arteri interosea posterior, di mana fungsi utama dari muskulus ini terhadap sendi siku itu untuk ekstensi, terhadap sendi pergelangan tangan itu untuk ekstensi dorsal, dan abduksi ke arah ulnar. Kemudian ini ada musculus extensor digiti minimi. Musculus extensor digiti minimi ini berorigo pada epicondylus lateralis humeri fascia antebrachii. Kemudian untuk insersionya tidak terlihat di sini, dia berinsersio pada aponeurosis dorsal jari kelima. Muskulus ini dipersarapi oleh nervus radialis dan divaskularisasi oleh arteri interosea posterior, di mana fungsi utama dari muskulus ini terhadap sendi siku itu untuk ekstensi, terhadap sendi pergelangan tangan untuk ekstensi dorsal, terhadap jari kelima, terhadap sendi jari 5 itu untuk ekstensi. Kemudian muskulus yang berikutnya adalah muskulus spinator, di mana muskulus spinator ini dia berorigo pada epicondylus lateralis humeri, kristal musculus supinator dari ulna, ligamen kolateral, radial, dan anulare radii. Kemudian akan berinsersio pada facies anterior dari radius, dari os radius 1/3 proxima. Muskulus ini dipersarapi oleh nervus radialis dan divaskularisasi oleh arteri recurrens radialis, arteri interosea posterior, di mana fungsi utama muskulus ini terhadap sendi radio-ulnar itu untuk supinase. Kemudian muskulus yang berikutnya adalah muskulus abductor pollicis longus, di mana muskulus ini dia berinsersio pada facies posterior dari ulna dan radii, dan nantinya akan berinsersio pada os metacarpus 1. Muskulus ini diperserapi oleh nervus radialis dan divaskularisasi oleh arteri interosea posterior, di mana fungsi utama dari muskulus ini terhadap sendi pergelangan tangan itu untuk ekstensi dorsal, sedangkan untuk sendi karpometakarpal ibu jari itu untuk abduksi. Kemudian di sini ada musculus extensor pollicis longus, di mana musculus extensor pollicis longus ini berorigo pada setengah bagian distal facies posterior ulnae membrana interosea, dan nantinya akan berinsersio pada palang distal ibu jari. Muskulus ini dipersarapi oleh nervus radialis dan divaskularisasi oleh arteri interosea posterior, di mana fungsi utama dari muskulus ini adalah untuk sendi pergelangan tangan untuk ekstensi dorsal, dan pada sendi karpometakarpal ibu jari untuk ekstensi dan reposisi, dan pada sendi ibu jari itu untuk ekstensi. Kemudian ini adalah versi brevisnya, yaitu musculus extensor pollicis brevis, di mana musculus ini berorigo pada facies posterior ulnae dan radii pada membran interosea. Muskulus ini akan berinsersio pada palang proksimal ibu jari. Muskulus ini dipersarapi oleh nervus radialis dan divaskularisasi oleh arteri interosea posterior, di mana fungsi utama dari muskulus ini terhadap sendi pergelangan tangan itu untuk ekstensi dorsal, terhadap sendi karpometakarpal ibu jari untuk abduksi reposisi, pada sendi metakokarpal palingeal ibu jari itu untuk ekstensi. Kemudian di sini ada musculus extensor indicis. Musculus ini berorigo pada 1/3 distal fascia subposterior ulna, membrana interosea. Nantinya akan berinsersio pada eponeurosis dorsal jari telunjuk. Musculus ini dipersarapi oleh nervus radialis dan divaskularisasi oleh arteri interosea posterior. Dengan fungsi utama dari musculus ini terhadap sendi pergelangan tangan itu untuk ekstensi dorsal, dan pada sendi jari itu untuk ekstensi adduksi. Oke, kita lanjutkan ke bagian ventral. Pada antebrachium di sini ada musculus pronator teres. Musculus pronator teres ini dia berorigo sesuai kaputnya. Sebenarnya di sini ada dua kaput. Ada kaput humerale sepertinya ini. Nah, ini dia kaput humeralenya, dia berorigo pada epicondylus medialis humeri, dan pada kaput ulnarenya dia berorigo pada processus coronoideus. Dan kedua kaput ini akan berinsersio pada lateral di daerah tengah radius. Musculus ini dipasarapi oleh nervus medianus dan divaskularisasi oleh arteri recurrens ulnaris anterior, di mana fungsi utama dari musculus ini terhadap sendi siku itu untuk pronasi dan fleksi. Kemudian di sini ada musculus flexor carpi radialis, di mana musculus ini berorigo pada epicondylus medialis humeri fascia antebrachii, dan akan berinsersio pada palmar pada os metacarpi 2 dan 3.
Muskulus ini akan dipersarapi oleh nervus medianus dan divaskularisasi oleh arteri radialis. Fungsi utama dari muskulus ini terhadap sendi siku itu untuk fleksi pronasi, pada sendi pergelangan tangan untuk fleksi palmar, abduksi ke arah radial. Kemudian di bawahnya lagi ada musculus palmaris longus. Musculus ini berorigo pada epicondylus medialis sumeri dan berinsersio pada epineuritis palmaris. Tidak terlihat di sini. Musculus ini dipersarapi oleh nervus medianus dan divaskularisasi oleh arteri recurrens ulnaris posterior, di mana fungsi utama dari musculus ini terhadap sendi siku untuk fleksi, terhadap sendi pergelangan tangan untuk fleksi palmar, dan tarikan pada epineuritis palmaris. Kemudian di bawahnya lagi ada musculus flexor digitorum superficialis, di mana musculus ini berorigo tergantung kaputnya, di mana memiliki dua kaput, yaitu kaput humerale, di mana dia berorigo pada epicondylus epicondylus medialis humerus dan processus coronoideus, dan untuk kaput satunya, yaitu kaput radiale, dia berorigo pada facies anterior dari os radius. Kemudian nantinya akan berinsersio pada 4 tendon panjang pada palang tengah atau palang media dari jari 2 sampai dengan 5. Muskulus ini dipersarapi oleh nervus medianus dan divaskularisasi oleh arteri ulnaris dan arteri radialis, di mana fungsi utama dari muskulus ini yaitu terhadap sendi siku untuk fleksi, terhadap sendi pergelangan tangan untuk fleksi dan untuk fleksi palmar, dan pada sendi jari itu untuk fleksi. Kemudian di bawahnya lagi ini ada flexor digitorum profundus. Musculus flexor digitorum profundus ini dia berorigo pada facies anterior dari ulna, membrana introsea. Kemudian nantinya akan berinsersio pada palang distal dari jari 2 sampai dengan 5. Musculus ini dipersarapi oleh nervus ulnaris untuk sisi ulnar dan nervus medianus untuk sisi radialnya, dan akan divaskularisasi oleh arteri introsea anterior dan arteri ulnaris. Fungsi utama dari muskulus ini terhadap sendi pergelangan tangan itu untuk fleksi palmar, terhadap sendi jari itu untuk fleksi. Kemudian di sini ada musculus flexor carpi ulnaris yang untuk versi radialnya sudah kita bahas tadi. Untuk musculus ini dia berorigo pada epicondylus medialis sumeri untuk kaput humeralnya, dan untuk kaput ulnainya dia berorigo pada olecranon proximal pada margo posterior ulna, dan nantinya akan berinsersio di atas os pisiform dan ligamen pisometakarpal dan pisohamatum pada os metakarpi 5 dan os hamatum. Muskulus ini akan dipersarapi oleh nervus ulnaris dan divaskularisasi oleh arteri recurrens ulnaris posterior, di mana fungsi utamanya terhadap sendi siku itu untuk fleksi, terhadap sendi pergelangan tangan untuk fleksi palmar, dan abduksi ke arah ulnar. Kemudian ada musculus flexor pollicis longus. Musculus ini berorigo pada facies anterior radius dan akan berinsersio eh, pada palang distal ibu jari. Musculus ini dipersarapi oleh nervus medianus dan divaskularisasi oleh arteri interosea anterior, di mana fungsi utama dari musculus ini terhadap sendi pergelangan tangan itu untuk fleksi palmaris, untuk fleksi palmar, dan untuk sendi karpometakarpal ibu jari itu untuk fleksi dan oposisi, dan terhadap sendi ibu jari itu fleksi. Dan di sini ada musculus pronator quadratus. Musculus pronator quadratus akan berorigo pada distal facies anterior ulna dan akan berinsersio pada facies anterior radius. Musculus ini dipersarapi oleh nervus medianus dan divaskularisasi oleh arteri interosea anterior. Fungsi utama dari musculus ini terhadap sendi radial ulnar itu untuk pronasi. Kemudian kita lanjut ke bagian palmar. Di sini ada musculus palmaris brevis. Musculus palmaris brevis ini berorigo pada eponeurosis palmaris, kan berinsersio kepada kulit hipotenar. Musculus ini dipersarapi oleh nervus ulnaris dan divaskularisasi oleh arcus palmaris superficialis. Fungsi utama dari musculus ini untuk menegangkan kulit pada daerah hipotenar. Kemudian di bawahnya ada abductor digiti minimi. Musculus ini berorigo pada os pisiform dan kemudian akan berinsersio pada palang proksimal. Musculus ini dipersarapi oleh nervus ulnaris dan divaskularisasi oleh arteri ulnaris, di mana fungsi utama dari musculus ini terhadap sendi karpometakarpal itu untuk oposisi, terhadap sendi metakokarpal palingal itu untuk abduksi.
Kemudian pada bagian ini ada musculus abductor pollicis brevis. Musculus abductor pollicis brevis ini dia berorigo pada retinaculum musculorum flexorum eminentia carpi radialis. Kemudian akan berinsersio pada tulang sesamoid radialis dari sendi metacarpal palingeal ibu jari, palang proksimal ibu jari. Muskulus ini dipersarapi oleh nervus medianus dan divaskularisasi oleh arteri radialis. Di mana fungsi utama dari muskulus ini terhadap sendi metakarpal ibu jari itu untuk abduksi oposisi, dan pada sendi metakokarpal palingeal ibu jari itu untuk fleksi. Untuk bagian sini ada musculus flexor pollicis brevis. Musculus flexor brevis ini untuk kaput profundumnya dia berorigo pada ossa capitatum dan ossa trapezium. Kemudian untuk kaput superficialnya dia berorigo pada retinaculum musculorum flexorum. Terus ini dipersarapi oleh nervus medianus untuk kaput superficialnya, dan untuk kaput profundumnya dia dipersarapi oleh nervus ulnaris. Dan nantinya akan divaskularisasi oleh arteri radialis. Fungsi utama dari muskulus ini untuk sendi metakarpal ibu jari itu untuk oposisi adduksi, dan terhadap sendi metakokarpal palingeal ibu jari itu untuk fleksi. Kemudian di bawahnya lagi ada musculus opponens pollicis. Musculus opponens pollicis ini dia berorigo pada retinaculum musculorum flexorum. Kemudian kemudian akan berinsersio pada os metacarpis 1. Musculus ini dipersarapi oleh nervus medianus dan divaskularisasi oleh arteri radialis. Fungsi utama dari musculus ini yaitu untuk oposisi pada sendi metakarpal ibu jari. Kemudian untuk musculus ini bernama musculus adductor pollicis. Musculus adductor pollicis ini dia memiliki dua kaput. Kaput oblikumnya dia berorigo pada ossamatum ossa metacarpi 2 sampai dengan 5. Dia akan berinsersio pada tulang sesamoid ulnaris dari sendi metakarpal palingeal ibu jari, palang proksimal ibu jari. Musculus ini dipersarapi oleh nervus ulnaris dan divaskularisasi oleh arcus palmaris profundus. Fungsi utama dari musculus ini terhadap sendi metakarpal ibu jari itu untuk aduksi dan oposisi, dan terhadap sendi metakarpopalingeal ibu jari itu untuk fleksi. Baik, untuk bagian sini ini bernama musculus flexor digiti minimi. Musculus flexor digiti minimi ini berorigo pada retinaculum musculorum flexorum hamulus ossi hamati. Kemudian akan berinsersio pada palang proksimal jari kelima. Musculus ini dipersarapi oleh nervus ulnaris dan divaskularisasi oleh arteri ulnaris. Di mana fungsi utama dari musculus ini terhadap sendi metakarpal itu untuk oposisi, dan terhadap sendi metakarpopalingeal itu untuk fleksi. Kemudian untuk musculus ini dia bernama musculus opponens digiti minimi, di mana musculus ini berorigo pada retinaculum musculorum flexorum hamulus ossi hamati. Kemudian akan berinsersio pada os metacarpi 5. Musculus ini dipersarapi oleh nervus ulnaris dan divaskularisasi oleh arteri ulnaris. Fungsi utama dari musculus ini terhadap sendi metakarpal itu untuk posisi. Kemudian untuk musculus yang berikutnya adalah musculus rumbacalis 1 sampai dengan 4. Musculus ini akan berorigo pada tendon 2 sampai dengan 4 dari musculus flexor digitorum profundus, dan akan berinsersio dari radial keluar menuju aponeurosis dorsalis dari jari 2 sampai dengan 5. Musculus ini dipersarapi oleh nervus medianus untuk 1 dan 2, dan nervus ulnaris untuk 3 dan 4. Dan akan divaskularisasi oleh arcus palmaris, superficialis, dan profundus. Ini adalah musculus interossei palmaris 2 sampai dengan 3. Musculus ini akan berorigo pada sisi ulnar dari os metacarpi 2, sisi radial dari os metacarpi 4 ini, dan juga akan berorigo pada os metacarpi 5 bagian radialnya. Kemudian nantinya semuanya akan berinsersio pada palang proksimal dan aponeurosis dorsalis dari jari 1, 4, dan 5. Musculus ini dipersarapi oleh nervus ulnaris dan divaskularisasi oleh arcus palmaris profundus, di mana fungsi utama musculus ini terhadap sendi metacarpal itu 2, 4, 5 untuk fleksi dan aduksi. Sedangkan untuk sendi jari 2, 4, 5 itu untuk ekstensi. Kemudian ini adalah musculus interossei dorsalis.
1-4. Kemudian muskulus ini akan beroligo pada sisi yang saling berhadapan dari os metakarpi 1-5. Kemudian nantinya akan berinsersio pada palang proksimal dan aponeurosis dorsalis dari 2-4. Muskulus ini akan dipersarapi oleh nervus ulnaris dan divaskularisasi oleh arcus palmaris profundus. Fungsi utama muskulus ini terhadap sendi metakokarpal palingeal itu 2-4 untuk fleksi dan abduksi, sedangkan untuk sendi jari itu 2-4 untuk ekstensi. Musculus adductor pollicis. Musculus ini berorigo pada memiliki dua kaput, yaitu kaput oblikum. Dia akan berorigo pada osa matum, osa metakarpi 2-4, dan untuk origo satunya pada kaput transversum itu dia akan berorigo pada os metakarpi 3, dan nantinya akan berinsersio pada tulang sesamoid ulnaris dari sendi metakarpal palingeal ibu jari, paling proksimal ibu jari. Muskulus ini dipersarapi oleh nervus ulnaris dan divaskularisasi oleh arcus palmaris profundus. Fungsi utama muskulus ini yaitu terhadap sendi karpometakarpal ibu jari itu untuk aduksi oposisi, terhadap sendi metakokarpal palingeal ibu jari itu untuk fleksi. Musculus trapezius ini dia terbagi menjadi beberapa parts untuk insersionya. Untuk origonya dia berorigo pada os occipital di antara linea nuchalis suprema dan linea nuchalis superior, dan juga berorigo pada processus spinosus, vertebra cervical dan thoracal. Insersionya sendiri untuk pars ascendens itu sendiri dia berorigo pada spinal scapula, dan untuk pars transversa itu dia berorigo pada acromion, dan untuk pars yang terakhir itu pars descendens dia berorigo pada 1/3 pars acromialis clavicula. Musculus ini dipersarapi oleh nervus accessorius atau nervus cranial nomor 11 dan cabang-cabang plexus cervicalis. Divaskularisasi oleh arteri transversa cervicis dan arteri intercostalis posteriores. Fungsi utama dari musculus ini pada pars descendens itu untuk mencegah turunnya gelang bahu dan lengan. Kemudian untuk pars transversa itu dia untuk menarik skapulak bawah, dan untuk pars ascendens itu untuk menurunkan dan memutar skapulak bawah. Untuk muskulus berikutnya, di bawah muskulus trapezius, ini ada muskulus elevator scapulae. Muskulus ini berorigo pada tuberculum posterior, processus transversi vertebra cervicalis 1-4. Kemudian nantinya akan berinsersio pada angulus superior scapula. Muskulus ini dipersarapi oleh nervus dorsalis scapulae dan divaskularisasi oleh arteri dorsalis scapulae dan arteri cervicalis ascendens. Fungsi utama dari muskulus ini terhadap tulang bahu itu untuk mengangkat scapula. Bawah trapezius ini sebelumnya ada musculus rhomboid minor, di mana musculus rhomboid minor ini dia berorigo pada processus venosus vertebrae cervicalis 6 dan 7, dan akan berinsersio pada margomedialis scapula cranial. Musculus ini dipersarapi oleh nervus dorsalis scapulae dan divaskularisasi oleh arteri dorsalis scapulae dan arteri intercostales posteriores atas. Fungsi utama dari musculus ini menarik skapula ke arah medial dan kranial, dan fiksasi skapula pada tulang punggung bersama-sama dengan musculus serratus anterior. Kemudian untuk musculus rhomboid mayor, dia berorigo pada keempat tulang punggung bagian atas. Di sini. Dan kemudian akan berinsersio pada spina scapulae. Musculus ini memiliki persarapan dan vaskularisasi dan juga fungsi yang sama dengan rhomboid minor. Kalk pertama yaitu supraspinatus. Musculus supraspinatus ini dia berorigo pada fossa supraspinata, fascia supraspinata, dan berinsersio pada bagian atas dari tuberculum maius capsulus sendi. Musculus ini disarapi oleh nervus suprascapularis dan divaskularisasi oleh arteri suprascapularis. Fungsi utama dari musculus ini pada sendi bahu itu untuk abduksi hingga bidang horizontal, rotasi keluar, dan untuk memperkuat kapsul sendi. Kita lanjut ke musculus berikutnya adalah musculus infraspinatus. Musculus infraspinatus ini dia berorigo pada fossa infraspinata, fascia infraspinata, dan berinsersio pada bagian tengah tuberculum maius kapsul sendi. Musculus ini dipersarapi oleh nervus suprascapularis dan divaskularisasi oleh arteri suprascapularis. Musculus ini
Fungsi utama terhadap sendi bahu itu untuk rotasi keluar dan untuk memperkuat kapsul sendi. Kemudian untuk musculus teres minor ini dia berorigo pada 1/3 nervo lateralis scapula dan berinsersio pada bagian bawah tuberculum majus kapsul sendi. Muskulus ini dipersarapi oleh nervus axularis dan divaskulisasi oleh arteri circumflexa scapulae. Fungsi utama dari muskulus ini terhadap sendi bahu itu untuk rotasi keluar atau adduksi, dan untuk memperkuat kapsul sendi. Ini adalah musculus subscapularis. Musculus subscapularis ini dia berorigo pada fossa subscapularis dan berinsersio pada tuberculum minus kapsul sendi. Muskulus ini diperserapi oleh nervus subscapularis dan divaskulisasi oleh arteri subscapularis dan arteri thoracalis lateralis. Fungsi utama dari muskulus ini terhadap sendi bahu itu untuk rotasi ke dalam dan untuk memperkuat sendi. Kemudian ini adalah musculus teres major. Musculus teres major ini dia berorigo pada angulus inferior scapulae, kemudian akan berinsersio pada crista tuberculi minoris. Muskulus ini diperserapi oleh nervus thoraco-dorsalis dan divaskulisasi oleh arteri circumflexa scapulae. Muskulus ini memiliki fungsi utama terhadap sendi bahu itu untuk rotasi ke dalam, adduksi, dan juga retroversi. Ada musculus latissimus dorsi. Musculus latissimus dorsi ini dia memiliki banyak origo sehingga menjadi penyebab kenapa dia sangat besar. Origo-origonya itu dia berorigo pada processus spinosi dari 6 tulang vertebra torakal bawah dan pada vertebra lumbalis bagian sini, dan yang dapat terlihat di sini dia berorigo juga pada costa 9 sampai dengan 12. Selain dua origo tersebut, dia juga berorigo pada fascia thoracocolumbalis, fascia dorsalis dari ostarcum, lambium externum dari crista iliaca, dan angulus inferior dari scapula. Muskulus ini akan berinsersio pada kristal tuberculi minoris. Muskulus ini dipersarapi oleh nervus thoraco-dorsalis dan dipersarapi oleh arteri thoraco-dorsalis, arteri intercostalis posterior 9, 10, 11, arteri subcostalis, dan 3 buah arteri lumbalis pertama. Fungsi dari muskulus ini terhadap sendi bahu itu untuk adduksi, rotasi ke dalam, dan juga retroversi. Baik, musculus latissimus dorsi menjadi penutup dari video ini. Video di mana saya menerangkan tentang anatomi ekstremitas superior. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kesalahan pemahaman dari pemaparan saya kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.